Ada ini buku berjudul A Billion Wicked Talk, itu ditulis oleh engineer bernama Ogi Ogas. Jadi ini buku tentang mengeksplor ketertarikan seksual laki-laki dan perempuan. Ada aku nonton presentasinya di Google. Gimana caranya dia explore itu lewat dia hitung banyak pencarian Google-nya laki-laki dan perempuan. Hasil investigasinya adalah Ogi Ogas temukan bahwa laki-laki itu tertarik pada buah dada, bokong, apa segala macam, lebih kepada visual. Nah, untuk cewek yang menarik, kalau laki-laki kebanyakan fokus pada eksternal, penampilan, perempuan ternyata kebanyakan itu kepada internal. Jadi, cewek itu suka lelaki yang bisa dibilang setengah monster, kayak vampir, werewolf, dokter. Kulihat tadi kau senyum, jadi kayaknya benar. Terus, perhaps the most prominent and common female sexual cue is the confidence of a man. A man's social confidence, his leadership, his dominance. Alpha males are very popular in romance novels. In fact, if you analyze incidents of heroes in romance novels, the 10 most popular heroes in romance novels are all alpha males. Kings, princes, doctors, sheriffs, generals, knights. Another sexual cue for women is a man's competence, his skills, his ability to get things done. For men, not so important. Whether a woman's a waitress or the CEO of Google, it doesn't make much difference in terms of sexual arousal. But whether a man's a waiter or the CEO of Google does make a difference to many women's sexual attraction to him. itulah kenapa cerita fiksi kayak Twilight terkenal kan. Iya sih, kalau kebanyakan mungkin bisa dibilang iya. Karena kalau menurut pendapatku ini, saya belajar dulu di biopsikologi, saya lupa teorinya apa jujur. Kalau memang laki-laki tuh lebih fokus ke bagian visualnya. Terus kalau perempuan itu dari sisi pendengarannya. Tapi dari yang kamu bilang kan, perempuan itu dia lebih suka kayak sisi-sisi yang darknya begitu tuh dari laki-laki. Bisa jadi dia berpikir kalau dengan sosok laki-laki ada sisi monsternya, itu kan bakal ditakuti orang. Dan ada bakal kayak muncul sisi protektifnya. Menurutku banyak orang perempuan itu terjebak di toxic relationship, di mana laki-lakinya tuh sangat positif sekali. Bahkan hal-hal pribadi dari perempuan ini dia bakal kekang. Ada ini aku dengar penjelasan dari Dr. Jordan Peterson. Dia bilang bahwa ini kalau dipikir-pikir dari sisi biologis masuk akal juga kan, melihat bagaimana perempuan bakalan bertumbuh besar menjadi ibu, terus punya anak. Pastinya mereka lemah dan susah lagi dengan tanggung jawab ekstra itu anak kan. Terus jangan lupa juga dengan fakta lain, yaitu bagaimana secara biologis perempuan lebih lemah secara fisik daripada laki-laki. Ogi Ogas juga jelaskan bahwa alasan kenapa laki-laki fokus pada visual adalah laki-laki bakalan cari cewek yang cantik karena kecantikan itu merupakan tanda bahwa itu cewek sehat secara biologis, yang berarti keturunannya sehat kan, sehingga genetik diwariskan oleh ibu yang cantik. And signs of youth, fertility, and good health, such as long, lustrous hair or smooth, scar-free skin, are almost always in demand because they're associated with reproductive fitness. Kalau bagi laki-laki, mengonsumsi konten porno apa segala macam itu merupakan kegiatan kenikmatan sendirian, yang dinikmati sendirian. Tapi kalau untuk cewek, nah kan laki-laki kebanyakan menikmati konten porno visual, sedangkan perempuan kebanyakan menikmati konten porno tulisan di buku novel, kayak di Wattpad. Uh-oh. She's doing it again. Phyllis has gotten into audiobooks, and lately she's been listening to 50 Shades of Grey, which, if you don't know what it is, it's a book about a... It's porn. Yeah. Saya melanjutkan poinku sebelumnya, bagi laki-laki konsumsi konten erotis itu untuk sendirian, tapi untuk cewek merupakan kegiatan sosial. Mereka mengonsumsi, mengomentari, dan menilai konten erotis bersama dengan cewek lainnya, sehingga mereka bisa berbagi pendapat akan, hey, apa pendapatmu akan ini laki-laki, apa segala macam. Kalau cewek mendengar banyak pendapat cewek kebanyakan bahwa ini laki-laki bagus, itu meningkatkan ketertarikannya. They discovered the basic plot of the female pornographic literary product. So basically what happened was that a innocent, well-meaning, and attractive young woman, but the basic plot is that the woman encounters this mysterious and aggressive male and tames him. That's the female hero myth, as far as I can tell.
saya ada pelajari juga sih di psikologi dewasa dan lansia. Jadi saya lupa sebenarnya istilahnya apa. Oh ini rapport talk sama report talk kalau nggak salah. Intinya salah satunya itu kalau laki-laki tuh lebih suka hal-hal yang berbau kemampuan, keahlian, tapi sedangkan perempuan itu lebih suka kegiatan sosial kayak saling curhat lah, berbagi tentang keadaan emosionalnya. Jadi sepertinya kasus yang kau katakan tadi itu ada kaitannya sama teori ini. Kalau laki-laki kan dia fokus ke visual karena pokoknya otaknya laki-laki tuh lebih besar, terus dia lebih fokus ke aspek visualnya. Maka dari itu ketika laki-laki lebih suka nonton porn, ya begitulah secara visual kayak video dan sebagainya, itu kan dia lebih suka karena dia bisa lihat. Sementara kalau wanita menurutku dia lebih suka porn yang fiksi atau dalam karya tulis karena kayak imajinasinya lebih terpakai, karena kan dari kata-kata kan bisa banyak perspektif yang muncul, bisa banyak gambaran yang muncul. Jadi sepertinya Jadi tulisan lebih bisa suka menekankan sisi emosinya. Iya betul. Selain itu juga wanita lebih suka mengimajinasikannya sendiri. Sedangkan kalau tulisan kan dilibatkan sisi kognitifnya kita, bermain juga otak sebelah kanannya. Maka dari itu mungkin itu alasannya. Ya, hal menarik lagi yang dibilang oleh tadi itu engineer adalah laki-laki untuk kognisinya, kalau tubuh mereka terangsang secara seksual, pikirannya juga. Tapi menariknya untuk cewek, kalau tubuhnya terangsang secara seksual, pikirannya bisa tidak. Pendapatnya ini, engineer dia bilang, alasan kenapa reaksi tubuh dan pikiran mereka berbeda itu bisa jadi karena meskipun tubuh mereka terangsang, tapi siapa tahu ini pasangan lelakinya yang bukan selamanya pacaran, tapi kayak laki-laki siapapun yang mereka jalani aktivitas seks, itu mungkin tubuhnya si cewek terangsang tapi pikirannya bisa menilai, oh sebenarnya ini laki-laki tidak setimpal untuk ku jalani aktivitas seks karena ini laki-laki tidak kompeten, dia tidak hebat apa segala macam. Setelah dengar itu pendapat, ya cukup masuk akal juga. Iya masuk akal juga sih. Saya malah berpikir sebaliknya Sebaliknya gimana? Kayak kalau perempuan kan cuman kembali lagi, sebenarnya di kepalaku ini dilema antara kayak pernyataan bahwa laki-laki kan mengedepankan logika, pikiran dan sebagainya, makanya bisa menyetujui argumenmu toh. Iya, tapi mungkin laki-laki nggak fokus logika pada seks, itu kayak pengecualian ya. Pengecualian. Iya bisa jadi, saya belajar menarik sekali, saya cari tahu. Bisa jadi karena itu.